Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Hanzen Channel. Perkenalkan, nama saya Fitratul Hasanah. Saya seorang pendidik dan juga penulis. Podcast kali ini saya akan menyampaikan pembelajaran daring dari materi Akidah Akhlak kelas 8 semester genap. Simak podcast kali ini dengan baik dan semoga dari podcast ini dapat memberi manfaat bagi kita semua yang mendengarkannya sampai akhir. Tidak ada yang sempurna. Setiap kesalahan bermunculan dari diri saya pribadi, sebagaimana manusia biasa. Mari berdiskusi bersama. Materi daring Akidah Akhlak kelas 8 semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Di bab pertama ini, materi pembahasan yaitu mengenai Rasul Ulul Azmi. Sebelum kita mengetahui apa itu Rasul Ulul Azmi dan siapa saja nabi yang termasuk ke dalam Rasul Ulul Azmi, mari kita membahas terlebih dahulu mengenai pengertian Rasul itu sendiri. Pengertian Rasul. Rasul menurut bahasa adalah utusan atau orang yang dikirim untuk suatu tugas. Sedangkan menurut istilah agama, Rasul adalah seorang lelaki yang terpilih untuk menerima wahyu dari Allah dan ditugaskan untuk menyampaikan risalah atau pengajaran kepada manusia. Mempelajari tentang Rasul merupakan termasuk rukun iman yang keempat. Keimanan seorang itu akan sah apabila ia mengimani semua nabi dan Rasul Allah dan membenarkan bahwa Allah telah mengutus mereka untuk menunjukkan, membimbing, dan mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya kebenaran. Bukan hanya itu, sebagai seorang muslim, kita diharuskan membenarkan bahwa mereka telah menyampaikan apa yang Allah turunkan kepada mereka dengan benar dan sempurna, dan mereka telah berjihad dengan sebenar-benarnya di jalan Allah. Allah telah menegaskan tentang kewajiban mengimani para rasul di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285, yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Rabb, kami dan kepada Engkaulah tempat kembali. Iman kepada Rasul berarti sebagai seorang muslim kita wajib meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Para Rasul merupakan manusia biasa yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk menyampaikan pesan-pesannya. Pemilihan seorang Rasul merupakan ketentuan Allah yang siapapun tidak dapat mengetahuinya. Di antara Rasul-Rasul Allah ada 5 orang yang teristimewa dengan diberi gelar Ulul Azmi, yang artinya orang yang memiliki kesabaran atau keteguhan hati yang tinggi. Adapun yang termasuk Rasul Ulul Azmi yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketabahan dan kesabaran yang ditunjukkan oleh para nabi dan rasul, khususnya Ulul Azmi, sangat jauh berbeda dengan kita. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang seperti mereka, ketabahan dan kesabaran para nabi. Kemudian orang-orang yang seperti mereka meyakini bahwa apapun bentuk ujian yang diberikan Allah adalah bentuk kasih sayangnya. Pengertian Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi berarti memiliki keteguhan atau kesabaran. Para Rasul mendapatkan julukan Ulul Azmi karena mereka memiliki keteguhan hati dan kesabaran yang luar biasa dalam menjalankan amanat dan mengembangkan risalah mereka. Semua hambatan dan tantangan, naik besar maupun kecil, dapat mereka hadapi dengan tegar dan sabar, sehingga semuanya dapat dijalankan dengan baik.
Para rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala agar umatnya dengan mudah mempercayai dirinya sebagai seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki semangat yang tinggi dan tidak mengenal menyerah dalam menyiarkan agama Allah. Para rasul ulul azmi, dia memiliki tekad yang kuat. Cobaan dan ujian yang mereka terima juga sangat keras. Perjuangan mereka sangat berat, tetapi mereka tetap sabar dan tabah. Firman Allah dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 35 yang artinya, maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, dan jagalah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan. Mereka merasa seolah-olah tinggal hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik atau tidak taat kepada Allah. Ada beberapa kriteria yang menjadi acuan untuk mendapatkan gelar ulul azmi. Yang pertama, memiliki kesabaran yang tinggi ketika berdakwah. Yang kedua, senantiasa memohon kepada Allah agar tidak menurunkan azab kepada kaumnya. Yang ketiga, senantiasa berdoa agar Allah memberi hidayah kepada kaum mereka. Dan yang keempat, memiliki keazaman yang tinggi semasa berdakwah. Itu tadi pembahasan pertama mengenai Rasul Ulul Azmi. Kita bisa ambil kesimpulan dari pembahasan yang baru saja dijelaskan, yaitu kita mengerti dan mengetahui apa itu Rasul. Rasul adalah seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalah atau pengajaran kepada manusia. Mempelajari Rasul merupakan termasuk ke dalam rukun iman yang keempat. Sebagai seorang muslim, kita wajib mengimani Rasul, rukun iman tersebut. Ada yang namanya Rasul Ulul Azmi, yaitu sebuah gelar yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul pilihannya. Karena keteguhan dan kesabaran yang sangat tinggi yang dimiliki oleh mereka mengamalkan risalah Allah. Semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah bukanlah berarti tidak memiliki keteguhan dan kesabaran hati yang tinggi. Mereka memiliki hal tersebut, hanya saja tingkat dari keteguhan dan kesabarannya saja yang berbeda. Ada beberapa kriteria atau syarat yang dapat diberi gelar dan hanya 5 nabi yang memenuhi kriteria tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya menyadari masih banyak kekurangan atau mungkin kesalahan ketika menyampaikan. Saya mohon maaf dan terima kasih yang sudah mendengarkannya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Hanzen Channel. Dan supaya kamu gak ketinggalan, kamu perlu klik ring bell yang ada di atas supaya kamu dapat notifikasi langsung ketika saya mengupload video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.